Baik, perkenalkan nama saya Alicia Delasiani. Pada video kali ini saya berperan sebagai kepala desa. Baik, perkenalkan nama saya Angeli dan di sini saya berperan sebagai sekretaris desa. Baik, di sini saya Felicitiana Fida, saya berperan sebagai kelompok tani. Baik, perkenalkan nama saya Stephanie Sterling. Di sini saya berperan sebagai perwakilan perempuan. Dan saya Arif, di sini saya berperan sebagai perwakilan warga. Dan saya Afri, saya berperan sebagai pendamping desa. Perkenalkan, saya Gabriel Kencen, saya di sini berperan sebagai tokoh dari pemuda. Perkenalkan, saya Simpson Oktelhana Lukius sebagai Ketua BPD. Baik, terima kasih atas kesempatannya buat masyarakat sekalian yang telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin Ibu Kepala Desa dan Bapak Ketua BPD atas kesempatannya untuk bisa hadir pada hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Sumber Maju. Kami persilakan kepada Ibu Kepala Desa untuk menyampaikan arahan langsung untuk masyarakat yang ada di Desa Sumber Maju. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Sekretaris Desa. Untuk agenda kita pada hari ini itu adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa kita sendiri, yakni Desa Sumber Maju. Adapun agenda kita akan membahas dana apa yang akan kita gunakan untuk prioritas kepada desa kita di tahun depan. Permasalahan yang kita hadapi adalah dana kita cukup terbatas, oleh sebab itu masyarakat harus memilih yang mana kebutuhan masyarakat desa yang perlu kita prioritas. Baik, sesuai hasil musyawarah kesulitan kemarin, ada dua usulan utama yang paling banyak disampaikan warga. Yang pertama itu adanya pembangunan jalan kelompok tani, dan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur air bersih melalui program Kamsingkas. Baik, dari BPD menerima aspirasi dari kedua kelompok ini. Kami berharap jalan segera diperbaiki, sementara warga di Dusun Timur minta akses air bersih. Baik, saya mewakili petani desa, saya ingin menyampaikan kondisi sebenarnya jalan menuju lahan petani sepanjang hampir 2 km itu sangat rusak parah. Kalau musim hujan juga motor susah sekali untuk lewat. Betul, kemarin saya pernah lewat di situ waktu bantu panen waktu itu truk pengangkut hasil panen itu harus berhenti dulu berhenti jauh dari sawah seperti itu. Ya, tidaknya biaya angkut meningkat. Kemudian juga biasanya petani juga harus membayar biaya tambahan 2 kali lipat. Kami menerima penyampaian dari masyarakat desa yang hadir pada hari ini. Namun berdasarkan data desa, jumlah petani aktif di desa ini ada sekitar 186 orang dan mereka sangat bergantung pada akses jalan itu. Ibu Kades, ke Barat Desa Sumber Maju teh hendak menyampaikan pendapat Pak. Masalah dan numerasi itu melai Desa Sumber Maju itu masih indai dinun. Kurang lebih 100 keluarga jadi ya dinun. Aku berharap perwakilan dari Desa Sumber Maju tuh Ibu Kades tahun apa ya dulu dan numerasi teh tahun yang akan ewen teh maksudike. Jujur Bu Kades, banyak ibu-ibu itu harus mengambil air dari sungai. Kadang juga airnya keruh, apalagi saat hujan. Nah, kalau dari saya mungkin saya dari tokoh pemuda itu saya menanggapi masalah ini boleh dikatakan dua-duanya ini masalah yang sama-sama penting gitu. Yang satu menyangkut tentang ekonomi kita, kemudian yang kedua itu menyangkut tentang kesehatan. Nah itu musyawarahnya penting. Kita perlu lihat data untuk menentukan mana yang paling besar. Dari dana desa yang tersedia, itu untuk pembangunan infrastruktur tahun depan sekitar 450 juta rupiah. Dan diperkirakan biaya pembangunan jalan tol sekitar 420 juta rupiah untuk perbaikan sepanjang 1,8 km. Dan kalau jalan itu diperbaiki juga, distribusi panen akan menjadi lebih lancar. Sedangkan pembangunan sistem air bersih Kamsimas perkirakan membutuhkan
380 juta rupiah untuk pelayanan sekitar 97 keluarga. Kalau jalan tani diperbaiki, dampaknya bukan hanya untuk petani, tapi juga ekonomi masyarakat juga ikut meningkat. Tapi kalau air bersih tidak tersedia, dampaknya itu langsung ke kesehatan keluarga. Bentar. Ini saya sampai sakit kepala ini mendengarkan perdebatan ini. Ini memang sulit. Karena apa? Apalah kayak program ini tuh sama-sama penting gitu. Lebih penting jalan sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini sama-sama Soalnya wilayah desa itu arek itu anak puluhan jahaban. Tapi kualitas dan kita masih kurang pahala. Nanti kita hendak memperbaiki jalan. Kamu gantung di jabat yang jujur. Iya. Aku setuju jalan ekonomi. Tapi kesehatan itu yang penting ya lu. Kita dipikir. Oke, sabar Bapak Ibu, tenang. Memang tujuan masyarakat musyawarah desa tempat kita menimbang semua kepentingan. Tidak ada keputusan yang sempurna, tapi kita harus mencari yang paling bermanfaat. Nggak bisa seperti itu. Tahan dulu, karena program ini sama-sama penting. Ya betul Pak. Tapi kami lebih setuju bukannya program air bersih itu dijalankan karena kesehatan itu lebih penting. Betul itu Pak. Nah, kalau dari saya mohon Pak Des pertimbangkan Bentar, ini jalan bijaksana. juga lebih penting. Enggak, sebentar. Seperti ini loh. Kita serahkan ke Pak Des. Sama karena program ini sama-sama baik. Kalau ditinggal salah satu, Silakan, Kades. Sebentar. ya. Ini Masyarakat semuanya apakah bisa tenang? Masyarakat semuanya apakah bisa tenang? Karena kita akan mengambil keputusan sesuai kebutuhan yang paling kita prioritaskan dan sesuai dengan data yang terjadi di lapangan di desa Sumber Maju. Air bersih itu yang penting. Sebentar ya Bapak, mohon izin. Dalam teori pengambilan keputusan, seringkali kita tidak punya semua informasi yang sempurna. Karena itu, keputusan biasanya diambil dengan pendekatan rasional terbatas. Berarti maksudnya itulah kita tuh memilih keputusan yang paling masuk akal dengan kondisi yang ada. Gitu. Ya, betul. Nah, dalam teori dari Herbert Simon ada 3 tahap keputusan. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menyusun alternatif. Ketiga, memilih alternatif yang paling realistis. Kalau dilihat dari data yang ada buat masyarakat sekalian, itu masalah air bersih memang selalu menyangkut dengan kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari yang disampaikan oleh perwakilan tadi mengenai banyaknya anak-anak yang sakit perut karena kurangnya air bersih di daerah masyarakat desa di Sumber Maju itu sendiri. Tapi jalan tani juga menyangkut penghasilan warga. Oke, baik. Bagaimana kalau kita melihat dampaknya dalam jangka pendek atau jangka panjangnya terlebih dahulu? Intinya Pak, Bu, air bersih itu kan yang paling penting karena dampaknya itu langsung ke keluarga kita kan. Apalagi kasihan ibu-ibu itu menimba air dari sungai dan airnya pun keruh. Kalau dalam pemikiran saya itu, kalau kesehatan masyarakat itu membaik, produktivitas juga itu bisa meningkat seperti itu. Sepakat. Baik, saya memahami itu, tapi kami dari kelompok tani juga berharap jalan tani tetap dimasukkan dalam rencana pembangunannya desa ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, musyawarah desa kita pada hari ini itu bukan sekadar siapa yang menang, siapa yang kalah dalam perdebatan, tidak. Namun kita berfokus bagaimana kita memprioritaskan anggaran dana desa kita untuk tahun depan. Nah, setelah saya mempertimbangkan dan mendengar semua aspirasi masyarakat desa dan berbagai pertimbangan dan serta data yang sudah dikumpulkan, ternyata masyarakat desa yang ada di Sumber Maju itu sangat-sangat membutuhkan air bersih dan masih banyak masyarakat desa itu tidak menerima, bahkan masih kekeringan dalam masalah air. Dan kemudian untuk kelompok tani itu
masih menjadi permasalahan karena jalan mereka terputus. Namun jika kami lihat di data dan saya beserta seluruh perangkat desa sudah turun langsung, masyarakat tani itu masih ada satu jalan alternatif meskipun jalannya belum bisa kita pastikan bahwa itu jalannya yang semulus yang diharapkan masyarakat desa. Jadi saya ingin menanyakan kepada masyarakat desa sekalian, bagaimana jika saya mengambil keputusan bahwa kita akan melakukan pembangunan air bersih PAMSIMAS sebagai prioritas tahun ini, mengingat banyak sekali masyarakat kita yang butuh air bersih. Namun pada kesempatan kali ini dengan catatan kita pasti akan memprioritaskan kemudian jalan pertanian. Baik, kami dari kelompok tani menerima, tetapi dengan catatan jalan tani kami harus tetap direncanakan di tahun yang berikutnya. Oke, baik masyarakat sekalian. Dengan demikian forum kita hari ini menyepakati pembangunan PAMSIMAS sebagai prioritas pembangunan desa Sumber Maju. Baik, masyarakat desa sekalian, untuk keputusan kita pada hari ini kita akan memprioritaskan pembangunan PAMSIMAS sebagai upaya air bersih kepada masyarakat desa Sumber Maju. Dan saya meminta tolong juga untuk Bu Sekretaris Desa untuk membuatkan berita acaranya agar nantinya keputusan kita pada hari ini akan diprioritaskan pada anggaran tahun depan, sekaligus Bu Sekretaris Desa akan menutup seluruh rangkaian musyawarah kita. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Kepala Desa dan Bapak. Untuk kesempatan ini, keputusan yang sudah kita ambil dan sudah kita sepakati bersama, kita akan masukkan ke dalam berita acara musyawarah desa, dan ini akan menjadi bagian dari rencana pembangunan desa, tidak hanya untuk tahun ini, tetapi berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya. Terima kasih buat rekan-rekan masyarakat yang sudah hadir pada hari ini. Musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Sumber Maju kita tutup sampai di sini. Kami dari perangkat desa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun kelakuan yang menyinggung masyarakat semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih.